Lantas pemirsa, apakah PKS dan PDIP mampu untuk mendandingi super koalisi Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami sejumlah narasumber, diantaranya Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Daulay dan Irfan Aulia selaku Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara DPP PKS. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, apakah sudah ada informasi nih dari pertemuan yang terjadi hari ini antara PDIP di Sumut dengan PKS? Apakah terjadi kesepakatan mungkin untuk bersama-sama mengusung satu calon di Pilgub Sumatera Utara tahun ini? Jadi kami sebagai Partai Keadilan Sejahtera itu membuka komunikasi dengan semua pihak. Kami senang sekali PDIP bisa bersilaturahmi dengan PKS di Sumatera Utara. Ini merupakan sebuah kemajuan ya, karena kita melihat ada dua partai besar yang sedang berkomunikasi. Dan sebagai partai besar yang berkomunikasi, kita tentu saja melihat ada peluang-peluang yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Dan untuk Sumatera Utara sebagai salah satu barometer pemilu dan juga barometer kota di Indonesia, kami tidak mau terburu-buru. Kami ingin tenang-tenang membangun komunikasi dengan banyak pihak. Kami sadar PDIP merupakan partai besar dan kami sadar posisi kami sebagai partai yang cukup disegani oleh teman-teman di Sumatera Utara, sehingga kami bersikap tenang membuka komunikasi dengan berbagai macam pihak. Dan alhamdulillah hari ini PDIP bertandang kepada kami. PDIP merupakan partai pemenang pemilu di Sumatera Utara. Jadi merupakan partai yang patut diperhitungkan, dan kami juga adalah pemenang tiga besar di Sumatera Utara, yang kalau kami berkomunikasi tentu saja akan ada hal-hal penting yang bisa kami kerjakan di Sumatera Utara dan juga untuk Indonesia ke depannya. Baik, berarti intinya pertemuan pada siang hari ini belum ada hasil ya Bang untuk mendukung siapa calon yang akan diusung bersama nih antara PDIP ataupun PKS. Kemudian Bang Saleh, Anda kan termasuk salah satu dari 6 partai politik yang bergabung untuk mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Bisa mungkin disampaikan Bang Saleh, apa sebenarnya menjadi pertimbangan dari PAN untuk mengusung Bobi Nasution ini? Pertama perlu saya jelaskan bahwa Partai Amanat Nasional itu memang sejak awal itu sudah berkomitmen untuk mendukung saudara Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Saya kira jauh hari ini sebelum ada agenda untuk pilkada ini, kita sudah memberikan dukungan. Pada saat itu saya ingat Ketua Umum DPP PAN Pak Zulkifli Hasan berkunjung ke Medan dan didatangi oleh saudara Bobi Nasution, dan kemudian Ketua Umum menanyakan kesiapan dan kemauan serta keinginan berjuang di Sumatera Utara. Dan saudara Bobi menyatakan siap, maka pada saat itulah Ketua Umum Partai Amanat Nasional menyatakan kita akan mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Jadi ini sebetulnya sudah lama sekali. Saya kira malah justru Partai Amanat Nasional yang pertama sekali memberikan dukungan itu. Itu satu. Kemudian kedua, apa saja aspek yang bisa mendorong Bobi ini bisa menang dalam pilkada? Saya kira pertama, beliau ini kan adalah wali kota Medan, di mana Medan itu adalah kota terbesar di Sumatera Utara. Dan dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, Medan itu baik secara sosiologis, budaya, kemudian ekonomi, dan juga tentu politik ini sangat dinamis ya. Dan kemudian kita lihat bahwa saudara Bobi secara baik itu bisa memimpin kota Medan. Nah, kita meyakini bahwa pengalaman yang dimiliki oleh saudara Bobi untuk memimpin kota Medan ini jadi modal utama yang bisa dibawa untuk melanjutkan upaya kepemimpinan di daerah yang lebih besar ya dalam konteks kepemimpinan di Sumatera Utara. Nah, itulah sebabnya kita merasa bahwa dukungan kepada Bobi ini sudah tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa saudara Bobi ini juga memiliki investasi sosial yang cukup besar, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh saudara Bobi melibatkan ormas-ormas, organisasi kepemudaan, dan juga organisasi-organisasi lainnya di Kota Medan. Dan kadang-kadang bukan hanya di Medan, bahkan justru sudah sampai ke kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi karena itu ini juga bagian daripada modal sosial yang bisa kita harapkan dapat dipergunakan dalam rangka untuk upaya pemenangan dalam pilkada di Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa saudara Bobi ini secara kultural itu sebetulnya sudah melekat di masyarakat kita, karena Bobi Nasution ini dia walaupun tinggal di Medan, yang dimana sebetulnya budaya di Medan itu adalah budaya Melayu, tetapi dia paham betul ada di sana orang Jawa, ada orang Padang, ada Bugis dan macam-macam, termasuk tentu orang Batak. Nah, Batak ini ada dua nih, ada yang Batak katakanlah yang berasal dari Sumatera bagian utara, ada yang berasal dari Sumatera bagian selatan. Jadi Bobi ini sudah mengerti betul ya bagaimana cara untuk hidup berdampingan dengan seluruh komponen dan komunitas yang ada di Sumatera Utara. Ini juga modal. Jadi ini bisa dijadikan sebagai modal untuk bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan pilkada di Sumatera Utara. Baik, Bang Saleh, tapi kan kita tahu juga ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Jarod, Ketua DPP PDIP, justru mempertanyakan dukungan yang diberikan kepada Bobi. Apakah ini murni karena kualifikasi kemampuan yang dimiliki Bobi atau karena ada faktor mertuanya, itu Presiden Joko Widodo? Mungkin singkat saja dari Anda seperti apa, Bang Saleh? Ya kalau PAN itu ya murni, kan ini masih berlangsung kok, tapi ini murni. Kalau dianggap tidak murni masih bisa dirubah. Tapi ini murni, dukungan ini kita berikan, tidak ada aspek-aspek lain di luar itu. Toh kalaupun misalnya ada faktornya Pak Jokowi, ya itu adalah faktor yang saya kira pendukung di luar apa yang saya sampaikan di depan tadi. Bahwa Pak Jokowi adalah presiden sekarang, tapi pada saat pilkada nanti, saya kira presidennya udah baru. Jadi ini saya kira agak berbeda dengan apa yang dianalisis itu ya. Jadi karena pada saat pilkada nanti itu malah justru kalau nggak salah saya itu kan nanti terjadi pada tanggal 27 November. Sementara kepemimpinan nasional sudah dilakukan pergantian pada bulan Oktober gitu. Jadi saya kira tidak boleh terlalu jauh juga konteksnya dalam menanggapi situasi seperti ini. Ya kita konteksnya ini, kalau tidak ada yang dilanggar sesuai ketentuan, kemudian kita mengikuti aturan yang ada dan KPU tidak pernah memberikan persyaratan yang dianggap lewat dari apa yang dimiliki oleh saudara Bobi, nah berarti Bobi boleh untuk mencalonkan diri gitu. Baik, Pak Irfan, jika kita melihat koalisi yang terbentuk dalam Pilpres kemarin, kan PKS ini berdampingan dengan Nasdem dan PKB ya. Nah, tetapi justru di Pilgub Sumatera Utara ini, Nasdem dan PKB sudah menyatakan dukungan untuk Bobi Nasution. Untuk PKS sendiri, sinyal-sinyalnya akan ikut nyusul, mendukung juga calon yang sama, atau seperti apa per hari ini? Pada prinsipnya, Mbak, kami ini kan dengan keluarganya Mas Bobi atau Bang Bobi ini kan sudah berteman lama ya. Sejak Pak Jokowi di wali kota ya. Jadi kami PKS ini tidak punya dendam atau tidak punya hal-hal buruk lah terhadap Pak Jokowi dan keluarganya ya. Begitu juga dengan Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi ini kami sudah berkoalisi sejak satu periode gitu, yang lalu, dan kami tidak punya kesan buruk terhadap beliau. Sehingga saat ini teman-teman PKS Sumut justru membuka komunikasi dengan para putra terbaik bangsa ini, sehingga kami bisa menemukan formulasi mana yang lebih tepat. Kan karena keduanya ini kan punya keunggulan dan kehebatan masing-masing dengan pengalamannya dan kemampuannya masing-masing. Sehingga kami lebih memilih untuk tenang berkomunikasi dengan banyak pihak sehingga kami juga mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih menyeluruh. Karena Sumatera Utara ini miniatur Indonesia di Sumatera gitu. Sehingga saat ini kami sedang mendengarkan masukan dari banyak pihak, dari berbagai suku, berbagai agama, lintas agama, untuk mendapatkan suara bulat kira-kira kemana suara PKS akan berlabuh gitu. Baik, sehingga kami lebih tenang lah menghadapi sesuatu ini. Baik, berarti masih membuka diri untuk segala kemungkinan ya Pak Irfan. Bang Saleh,
Terkait dengan Pilgub Su ini kan koalisi yang dibentuk untuk mendukung Bobi Nasution ini bisa dikatakan koalisi gemuk ya. Justru kan sebenarnya ini memiliki satu sisi yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik internal di antara partai-partai koalisi. Sebut saja di antaranya ambisi untuk dapat menjadikan kadernya sebagai calon wakil gubernur Bobi Nasution. Pembicaraan terkait dengan Cawagup ini seperti apa, Bang Saleh? Apakah sudah ada mekanisme nanti yang akan ditentukan untuk memilih Cawagup tersebut atau diserahkan sepenuhnya kepada Bobi Nasution? Jadi rekrutmen ataupun penetapan calon wakil gubernur itu kan sebetulnya sama saja dengan pilkada bahkan pilpres sekalipun. Jadi masing-masing partai politik itu ya diperkenankan untuk mengajukan calon-calon nama yang dianggap layak untuk ikut mendampingi Bobi. Nah, dan nanti nama-nama itu tentu akan dibuat simulasinya. Ya kita coba nih kalau misalnya berdampingan sama si A, nanti kira-kira surveinya berapa. Berdampingan si B, si C, dan seterusnya, akhirnya surveinya berapa gitu. Nanti kita akan menetapkan pemilihan-pemilihan siapa yang tepat. Itu satu. Jadi tentu ini objektif sekali. Nah, kemudian kedua, tentu kita akan tanya kepada saudara Bobi, di antara calon-calon yang diusulkan ini yang bisa kerjasama betul sama dia, itu siapa? Sehingga nanti jangan sampai ketika mereka sudah terpilih, tidak terjadi komunikasi yang baik. Kalau itu terjadi, berarti ada ganjalan di birokrasi nanti ke pemerintahan itu. Sehingga akan mengganggu juga tugas-tugas untuk membangun Sumatera Utara. Sementara PR kita di Sumatera Utara ini kan banyak. Nah karena itulah maka tentu pendapat saudara Bobi sebagai calon gubernur juga akan didengar. Nah tentu juga masyarakat luas kita akan coba dengar juga. Kan masyarakat juga tahu itu kira-kira mana yang paling tepat untuk disandingkan dengan saudara Bobi. Nah itu nanti jadi referensi. Nah, nanti pada akhirnya akan kita buat kesepakatan bersama akan menggandengkan saudara Bobi dengan salah satu calon yang diusul-usulkan itu. Dan itu masih cukup waktu, masih lama lumayan ya waktunya masih banyak. Jadi nanti insya Allah ya mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Sumatera Utara. Baik, kita nantikan bagaimana dinamika politik jelang Pilkada Gubernur Sumut 2024 karena menarik bahwa Sumut ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi barometer ya dalam Pilkada serentak 2024. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi waktunya di Berita Satu Utama. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Satu Utama hari ini. Akhir kata, saya Souza Hutapea. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur.